Pemirsa Intens Investigasi, Erin, mantan istri Andre Taulani, kembali membuat laporan polisi terbaru atas mantan asisten rumah tangganya yang bernama Herawati di Polres Metro Jakarta Selatan pada hari ini. Erin mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan dengan didampingi tim kuasa hukumnya. Secara resmi, Erin melaporkan mantan ART-nya ke polisi atas dugaan pelanggaran privasi. Ia menuding Herawati diduga melanggar undang-undang tentang data pribadi milik orang lain. Sebelumnya, Erin melaporkan Herawati dengan tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan polisi itu dilayangkan Erin setelah ia dipolisikan oleh Herawati dengan tuduhan dugaan penganiayaan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, prahara hukum antara Erin, mantan istri Andre Taulani, dengan mantan ART-nya yang bernama Herawati, kini telah memasuki babak baru. Erin kembali melayangkan laporan polisi atas Herawati pada hari ini di Polres Metro Jakarta Selatan. Erin yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya secara resmi melaporkan ART-nya ke polisi atas dugaan pelanggaran privasi. Menurutnya, Herawati diduga telah melanggar undang-undang tentang data pribadi milik orang lain. Ia berjanji akan terus mengejar hingga tuntas jika ada pihak lain yang diduga telah memerintahkan ART maupun penyalurnya untuk mengungkapkan hal ini ke publik. Seperti ini ungkapan Erin dan kuasa hukumnya usai membuat laporan polisi. Pasalnya Bang, udah utarakan pasal itu pasal 45 itu pasal 37 ayat 2 dengan ancaman hukuman berapa Bang? Ancamannya itu 4 tahun ya. Ada denda dalam tanda kutip. Mbak Erin, dendanya 4 miliar ya? Nah, ini siap-siap nih buat dalangnya, siap-siap nih. Kalau sampai terbukti ada dalang di balik semua peristiwa ini, siapin aja duit 4 miliar. Karena nama baik saya sudah sangat tercemar. Pokoknya nama baik saya jadi jelek seperti ini ya. Sebelumnya saya sudah melakukan laporan ke Yayasan JGFD. Jawabannya apa nanti? Maksud dia pencariannya itu jadi nggak serius. Pencarian penggantinya itu nggak serius. Ini nggak jawaban dari saya nih, kalau nggak salah yang bersangkutan merasa betah ya? Iya. Bahwa alat bukti kami yang sudah kami serahkan tadi adalah bukti bahwa di mana sosial media tersebut yang kami duga milik orang yang kami laporkan ini memasang, memposting foto daripada kediaman milik klien kami, kendaraan yang juga milik klien kami, dan juga putra-putri dari klien kami. Sehingga klien kami saat ini juga khawatir karena informasi yang harusnya data-data pribadi tersebut tidak disebarluaskan atau diupload di sosial media, membuat klien kami khawatir akan keselamatan dan dari adanya kemungkinan upaya-upaya tindakan kriminal terhadap klien kami. Menanggapi pernyataan Nia Damanik selaku penyalur ART untuk Erin yang mengaku dirinya menanggapi permintaan Erin sebelumnya untuk mengganti Herawati. Karena Erin menilai Herawati tidak mumpuni dalam bekerja sebagai asisten rumah tangganya. Bahkan Nia sampai menyodorkan 3 ART pengganti, namun ditolak oleh Erin. Siang tadi pernyataan itu diklarifikasi dan ditanggapi lagi oleh pihak Erin. Mereka yang bikin skenarionya, mereka yang bikin filmnya, ya kami yang sebagai aktornya yang mengikuti aja. Filmnya dibikin action, dibikin horor, dibikin romantis, kita ikut aja. Ya Mbak ya. Ada statement abang ada mencurigai banget gitu. Padahal kan saya nggak melakukan apa-apa. Tapi kok bisa seviral ini? Dan nama saya kok bisa sejelek ini jadi?
Penyalur ART untuk Erin yaitu Nia Damanik telah mengungkapkan bahwa Herawati sempat menyampaikan peristiwa adanya dugaan kekerasan yang dialaminya kepada Andre Taulani. Namun, karena Andre Taulani sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Erin, maka Andre Taulani menolak untuk dibawa-bawa dalam konflik tersebut. Menurutnya, Andre Taulani hanya menyarankan Herawati untuk membuat laporan polisi jika memang ada bukti yang cukup kuat. Tidak ada. Tidak ada. Kalau dari begini, saya jawab ya. Kalau dari pihak kita tidak ada mengkonfirmasi siapa-siapa. Karena kita berjalan sesuai proses hukum aja. Karena tidak ada dorongan dari Tidak ada. Tidak ada. Tapi sebenarnya untuk biaya dari ART sendiri apakah benar melalui Pak Andre sendiri atau langsung Bu? Oh tidak ada, itu semua fitnah, nggak ada dari Bu Andre itu. Dari maksudnya biaya apa ini? Oh kalau gaji saya tidak tahu. Kalau gaji kita tidak tahu. Tidak ada hubungan dengan Pak Andre. Kalau gaji itu saya hanya berhubungan dengan Ibu Erin. Karena Ibu Erin yang telepon ke saya iya. Sampai hari ini tidak ada. Pak Andre sendiri Tidak ada. Ya tidak ada. Karena dia dari awal juga bilang saya tidak ada hubungan ke sana dan saya tidak mau bawa nama saya dibawa-bawa. Bu tadi secara langsung Gitu. Jadi si Hera yang menyampaikan. Jadi kalau ada apa-apa ya kamu lapor aja kalau ada bukti gitu. Itu kan laporan Hera ke saya. Nia juga mengungkapkan bahwa Erin telah mengakui bahwa dirinya diduga memukul Herawati, ART-nya saat itu. Dan Nia mengaku bahwa ia telah mengantongi banyak bukti terkait dugaan pemukulan oleh Erin. Nia juga mengungkapkan bahwa banyak yayasan yang kini kabarnya memblacklist Erin untuk mempekerjakan para ART mereka. Ya dia secara tidak langsung dia mengakui kok kalau dia memukul. Oh, apa via apa teman? Nanti saya jelaskan. Saya ada bukti semuanya. Jadi trauma kan nyalurin ART mungkin ke pihak Bu Erin. Trauma lah. Trauma, pasti jelas trauma. Dan saya nggak mungkin mau lagi. Terakhir ya. Ya benar lah, benar. Banyak. Benar. Nah, nanti saya itu nggak mungkin saya jelaskan di sini. Yang penting saya ada bukti. Ya bisa jadi karena ucapannya si Bu Erin sendiri kan. Karena dia melakukan seperti itu kan ya bisa jadi gitu. Dia mengatakan somasi, dia bilang yayasan saya tidak benar. Gitu. Kalau untuk mengcounter bukti, nanti akan kita tunjukkan bukti dari kita. Kita kembalikan ke teman-teman media, kita kembalikan ke publik, biar publik yang menilai. Bukti-bukti itu nanti Sabtu akan kita munculkan ke publik, biar publik yang menilai. Penyalur ART untuk Erin yaitu Nia Damanik juga mengungkapkan bahwa Erin telah diduga memfitnah dirinya terkait mediasi yang sempat dilakukan sebelum pihak Herawati melayangkan laporan polisi atas Erin. Padahal menurut Nia, ia sudah mendatangi rumah Erin dengan cara yang baik bersama suaminya. Bahkan saat itu, Nia dan suaminya juga didampingi oleh polisi serta satpam kompleks rumah Erin. Terkait dugaan Erin yang menyatakan bahwa Nia buka suara ke publik tentang Erin karena perintah dari seseorang. Ia menilai tudingan itu sebagai fitnah dan hanya prasangka dari Erin semata. Dan dibilang saya tidak datang secara baik-baik, sudah saya lakukan secara baik-baik. Namun saya dengar kemarin dia bilang saya tidak ada baik-baik. Oh jangan begitu, saya baik-baik ke sana bersama suami saya dan juga bapak polisi. Dan ada juga satpamnya. Terakhir ya. Pihak sana menduga bahwa ada orang yang menyuruh Mbak Nia untuk menyuruh Mbak Hera melakukan kegaduhan ini. Itu tidak ada, itu feeling dia saja itu, tuduhan dia saja itu, fitnah itu. Tidak ada, pokoknya tidak ada semua. Bekerja. Saya hanya murni melindungi pekerja saya, tidak ada yang lain. Itu saya hanya melindungi dan menjemput karena dia sudah melakukan kekerasan. Selebihnya tidak ada. Jadi saya tidak ada yang apa tadi katanya? Yang mengatakan, yang menyuruh ini tidak ada. Itu pikirannya saja busuk. Di sisi lain, praktisi hukum senior Hotman Paris Hutapea mengungkap analisa hukumnya atas kasus Erin versus mantan asisten rumah tangganya. Hotman menyebutkan bahwa laporan Herawati terhadap Erin bisa macet dengan beberapa catatan. Lantas, apa hal-hal yang membuat laporan polisi dari Herawati atas Erin bisa macet? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang
road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, kian memanasnya kasus hukum antara Erin versus mantan asisten rumah tangganya yang bernama Herawati mendapatkan tanggapan dari praktisi hukum senior Hotman Paris Hutapea. Menurutnya, laporan Herawati terhadap Erin atas dugaan penganiayaan dan kekerasan bisa macet jika belum disertai dengan bukti visum dan bukti pendukung lainnya, termasuk juga saksi-saksi. Macet dalam hal ini menurut Hotman Paris adalah penyidikan atas kasus tersebut bisa berhenti. Kabarnya, bukti visum dari Herawati mantan asisten rumah tangga Erin belum diserahkan kepada penyidik. KDRT udah pasti kalau ada visum, ada saksi, ya udah itu aja. Pada dasarnya penyidikan tidak berlangsung kalau visum tidak ada. Proses pembuktiannya bisa macet, penyidikannya bisa berhenti. Penganiayaan itu ada penganiayaan menyebabkan kematian, menyebabkan luka berat, ya ada variasi. Ada yang di bawah 5 tahun dan di atas 5 tahun gitu loh. Jadi tergantung, kalau penganiayaan ringan itu di bawah 5 tahun. Undang-undang perlindungan anak dan perempuan ada, makanya tergantung. Karena itu semua tumpang tindih, ada KUH pidana, ada undang-undang perlindungan anak dan perempuan. Ya, jadi nggak tahu pasal mana yang diterapkan. Mungkin itu undang-undang kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa tuh, ya. Fitri Salhuteru justru memberi dukungan moral untuk Erin, mantan istri Andre Taulani yang sedang terlibat kasus hukum dengan mantan ART-nya. Fitri meminta Erin untuk mengabaikan berita-berita negatif tentang dirinya, karena di matanya Erin adalah orang yang sangat baik, tidak seperti yang diberitakan. Ia meminta Erin agar tetap semangat dalam menghadapi laporan polisi dari mantan ART-nya, Herawati. Erin pokoknya semangat. Saya bilang kalau Allah udah menguji, dengan ujian akan bertubi-tubi ujiannya. Tapi saya yakin Erin orang baik, oke? Semangat terus Erin, jangan dengar, abaikan aja semua berita negatif tentang kamu. Karena aku sangat tahu pribadi kamu nggak seperti yang diberitakan. I love you Erin. Erin menegaskan bahwa dirinya tidak lagi membawa-bawa nama Andre Taulani, mantan suaminya, dalam kasusnya dengan Herawati, mantan ART-nya. Lantas, seperti apa klarifikasi Erin terkait tudingan bahwa ia meminta bantuan Andre Taulani dan sedang membuat drama dalam menghadapi laporan polisi dari mantan ART-nya? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah prahara hukumnya dengan mantan asisten rumah tangganya yang bernama Herawati, Erin telah menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak ada sangkut pautnya lagi dengan sang mantan suami, Andre Taulani. Ia bahkan menegaskan bahwa apa yang terjadi antara dirinya dengan mantan ART-nya tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan Andre Taulani. Erin menuding bahwa justru penyalur ART, yaitu Nia Damanik, yang membawa-bawa nama Andre Taulani dalam perkara ini. Ia hanya seorang ibu yang sedang berjuang membela harga diri dan kebenaran demi keluarganya. Disangkut pautin dengan mantan suami itu gimana? Udah gak ada urusannya sama saya. Tapi ada komunikasi nggak sih Kak dengan Gak ada mantan sama suami sekali. kayak? Saya nggak pernah ada komunikasi dan saya emang nggak pernah bawa-bawa nama Taulani lagi. Saya nggak pernah bawa-bawa. Yang bawa-bawa itu siapa? Si penyalur ini. Jadi tanyakan sama penyalur ini. Saya sih nggak pernah nyenggol-nyenggol. Maksudnya nggak ada urusan ya kan? Nah, saya nggak drama. Karena yang buat ini bukan saya. Tadi sudah disebutkan tadi ya Mbak. Sekarang pertanyaan saya, Mbak Erin pernah jadi bintang film? Enggak. Pernah jadi pemain sinetron? Enggak, ibu rumah tangga. Udah dipastikan beliau tidak jago drama. Udah. Ini jadi jelek itu, nama saya jadi jelek kan. Jadi yang harusnya kita baik-baik aja, tapi ada berita ini kan sangat dirugikan, apalagi anak-anak kan. Ya, seperti saya bilang tadi, nanti di belakangnya ini pasti kita akan kejar juga kok ya. Nanti kan kita tanya siapa yang nyuruh ART. Misalnya ART bilang yang nyuruh saya adalah penyalur. Nanti saya tanya penyalur lagi, penyalur yang suruh siapa kan gitu. Makanya kita nggak mau buru-buru selesai kasus hukum ini. Kami akan lakukan upaya-upaya hukum. Kita akan kejar supaya terbuka semua. Ini asal muasalnya dari mana sih kan gitu. Demikian pemirsa,
Kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.